Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Gamal. Saya berasal dari kampus IAIN Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil observasi dan wawancara saya yang saya lakukan di MTS Nurul Ikhlas Ambon, yaitu tentang perangkat pembelajaran. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang perangkat pembelajaran adalah program tahunan. Apa itu program tahunan? Program tahunan adalah suatu rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun pembelajaran. Jadi, ketika guru ingin melakukan pembelajaran, ia harus menyusun terlebih dahulu program tahunan, dan program tahunan ini disusun sebelum tahun pembelajaran itu dimulai. Kemudian kita masuk pada yang kedua, tujuan seorang guru menyusun program tahunan. Ada beberapa tujuan guru dalam menyusun program tahunan. Yang pertama yaitu untuk menata materi secara logis. Artinya bahwa ketika guru menyusun program tahunan, ia dapat mengetahui tentang materi-materi tersebut dan disusun secara logis agar mudah disampaikan kepada siswa. Yang kedua adalah mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Jadi, ketika guru menyusun program tahunan, ia harus menentukan alokasi waktu atau waktu-waktu yang efektif dan tidak efektif untuk melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan. Artinya bahwa ketika guru poin yang ketiga itu mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan. Keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok pembahasan atau per bulan. Oke, kita masuk pada yang kedua, itu tentang program semester. Apa itu program semester? Jadi program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya berdasarkan pada materi yang tertuang dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada beberapa langkah perancangan program semester. Yang pertama itu memindai hari libur atau waktu pembelajaran yang tidak efektif. Jadi ketika seorang guru telah menyelesaikan atau telah membuat program tahunan, maka guru tersebut dapat mengetahui hari-hari atau minggu-minggu yang tidak efektif dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif selama 1 semester. Jadi setelah guru mengetahui tentang hari belajar atau minggu-minggu tidak efektif, maka kemudian guru harus menghitung hari atau minggu efektif untuk melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menghitung jam pelajaran dalam 1 semester. Keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk 1 subtema atau materi, serta mempertimbangkan waktu untuk penilaian. Ketika saya melakukan wawancara dengan salah satu guru di sekolah di MTS Nurul Ikhlas Ambon, yaitu MTS Nurul Ikhlas Ambon itu menggunakan RPP kurikulum 2013 yang direvisi. Jadi RPP digunakan oleh guru yaitu untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan RPP itu terdapat berbagai macam poin-poinnya yang digunakan oleh. Jadi tujuan seorang guru membuat RPP yaitu sebagai acuan ketika guru melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Dalam RPP itu terdapat media pembelajaran, metode yang digunakan, dan alat-alat pembelajaran yang dapat membantu guru ketika menyampaikan pembelajaran dalam kelas, serta kegiatan pembelajaran yang dapat membuat guru itu pembelajarannya menjadi lebih sistematis, efisien, dan efektif. Yang selanjutnya adalah fungsi RPP. Fungsi utama dari RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih terarah dan berjalan secara efisien. Oke, selanjutnya strategi pembelajaran. Jadi ketika saya melakukan wawancara dengan guru pamong saya di MTS Nurul Ikhlas Ambon, beliau adalah guru Al-Quran Hadis
ketika beliau melakukan pembelajaran di kelas, beliau menggunakan strategi pembelajaran expository. Apa itu strategi pembelajaran expository? Jadi strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa tersebut menguasai materi pembelajaran secara optimal. Jadi ada beberapa langkah strategi expository. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini seorang guru dia harus mempersiapkan peserta didik atau siswa itu dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah penyajian. Penyajian adalah guru menyiapkan materi pembelajaran agar materi tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh siswa ketika disampaikan. Yang ketiga korelasi. Jadi korelasi ini adalah guru menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menyimpulkan. Jadi kegiatan menyimpulkan ini, guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan kepada siswa agar siswa tersebut dapat mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan ketika guru menyimpulkan materi, maka materi tersebut akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan selanjutnya adalah mengaplikasikan. Jadi kegiatan mengaplikasikan ini, guru memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan sendiri atau mengaplikasikan materi yang telah disampaikan. Contohnya ketika guru memberikan materi tentang hukum bacaan mat, maka setelah selesai menyampaikan materi pelajaran di kelas, setelah selesai menyampaikan materi pembelajaran, guru memberikan kesempatan atau waktu kepada siswa untuk bagaimana cara mengaplikasikan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang digunakan oleh guru Al-Quran Hadis ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas adalah media gambar dan media papan tulis. Media gambar adalah media yang dipergunakan untuk memvisualisasikan atau menyalurkan pesan dari sumber kepada peserta didik yang disampaikan dalam bentuk gambar. Yang kedua adalah media papan tulis. Media papan tulis adalah salah satu media pembelajaran tradisional yang termasuk dalam klasifikasi media grafis 2 dimensi atau non-proyeksi yang tergolong media visual karena papan tulis mempunyai panjang dan lebar dalam satu bidang datar. Yang selanjutnya materi pembelajaran. Jadi ketika saya melakukan wawancara dengan guru Al-Quran Hadis, itu ada 3 metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Al-Quran Hadis. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penyampaian secara langsung. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab